Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang puasa, haruskah bermalas-malasan? Ya, kalimat seperti ini sering ya kita dengar, terutama biasanya di iklan-iklan itu ya. Puasa haruskah bermalas-malasan atau haruskah menjadikan puasa alasan untuk bermalas-malasan? Nah, itu wajar ya kalau misalnya mungkin barangkali di antara kita itu berasa enggan melakukan ini itu ketika berpuasa karena sebenarnya ini mengikuti logika asupan ya. Jadi puasa itu kan menahan diri kita dari hawa nafsu secara lebih luasnya, tetapi secara lebih sempitnya itu kan kita tidak makan dan tidak minum. Nah, karena kita tidak makan dan tidak minum, maka kebutuhan kita akan asupan makanan maupun asupan cairan gitu ya. Atau ketika kita lapar dan ketika kita haus itu tidak terpenuhi. Ketika itu tidak terpenuhi, maka tubuh kita menjadi lemas. Nah, ketika lemas, merasa mudah lelah, enggan kemudian melakukan banyak hal. Nah, ini terdengar seperti sesuatu yang benar atau menjadi kebenaran. Tapi mari kita coba lihat lebih cermat ya. Kondisi lapar dan haus sebenarnya bisa dijelaskan dengan menggunakan logika sederhana ya, yaitu kondisi yang disebabkan oleh kurangnya asupan makanan dan minuman. Dengan demikian, kondisi ini sebenarnya merupakan pasangan antara satu sebab dan akibat. Jadi satu sebab, satu akibat. Jadi kalau tidak makan, ya lapar, tidak minum, ya haus. Nah, itu pasangan satu sebab dan satu akibat. Nah, tapi logika fisiologisnya, ketika kita lapar, namun tidak mendapatkan asupan makanan, atau ketika kita haus dan tidak mendapatkan minuman, maka kondisi selanjutnya tubuh akan menjadi lemas, karena tubuh sebenarnya butuh nutrisi itu ya. Nah, logika ini sebenarnya logika yang umum dan sudah ada di kepala kita dan itu kita akui sebagai kebenaran. Nah, ini benar memang bahwa kita lapar dan kemudian tidak makan, maka akan menjadi lemas. Itu logika yang umum. Nah, logika yang sama juga terjadi ketika kita membuat jadwal makan atau jadwal menerima asupan ya. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam satu hari, biasanya kita kan membagi menjadi 3 waktu ya. Ada waktu pagi, waktu siang, dan waktu malam. Nah, asupan itu atau kebutuhan akan makan dan minum itu, kemudian kita lekatkan pada pembagian waktu ini, sehingga kita mengenal apa yang disebut dengan makan pagi atau sarapan, makan siang, dan makan sore atau mungkin kalau di budaya kita makan sore dan malam gitu ya, jadi satu gitu ya. Nah, karena sudah mengandung atau sudah dibagi menjadi 3 waktu makan itu, maka ketika kita tidak makan di salah satu waktu tersebut, maka kita seolah-olah kekurangan asupan. Kita menjadi lapar dan tubuh kita menjadi lemas. Nah, ini yang menjadi logika yang kemudian diakui sebagai kebenaran. Nah, tetapi kita perlu mengkritisi hal ini. Apakah ketika kita tidak makan di salah satunya adalah benar-benar menjadi sumber kelemasan atau lemahnya tubuh kita karena kita tidak makan di salah satu waktu itu? Nah, ini kan ada 2 hal yang berbeda. Apakah karena kita tidak makan atau tidak makan di salah satu waktu itu? Kalau kita membuat perbandingan yang lebih gampang ya, misalnya di negara-negara lain ya, di negara yang konsep kesehatan atau pemberian perlakuan kesehatan buat warganya itu sudah sangat maju ya. Coba kita lihat mereka. Kita lihat misalnya taruhlah yang paling mudah, sarapan mereka. Mereka sarapan apa sih? Ternyata di antara mereka itu ada yang cuman sarapan sebutir telur dan gelas susu.
Nah, apakah mereka kemudian menjadi merasa lapar atau lemas? Nah, ini coba bandingkan dengan kultur ya di negara kita tentang makan yang menyatakan bahwa kalau tidak makan nasi, ya belum makan. Nah, itu coba kita bandingkan. Apakah ini sesuatu yang memang dipengaruhi oleh kultur, oleh cara pikir kita, cara pandang kita, atau mindset kita, atau benar-benar sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Nah, pertanyaan yang sama juga bisa terjadi, yaitu apakah kita harus makan pagi, siang, dan malam untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh kita? Jangan-jangan kalau kita lihat secara medis, nanti coba teman-teman periksa atau cek sendiri ya, kalau dari disiplin medis, jangan-jangan yang dibutuhkan bukan soal makan pagi, siang, dan malam. Karena ngomong soal asupan itu jauh lebih kompleks. Kita tidak hanya ngomong soal kuantitas, tapi juga ngomong soal kualitas. Jadi tidak hanya ngomong makan 3 kali, tapi apa yang dimakan. Jadi coba bandingkan antara orang yang makan 5 kali sekalipun, tapi makannya cuma nasi sama kerupuk, dengan orang yang cuma makan 2 kali misalnya, atau 3 kali lah. Tapi makannya itu sangat bergizi, 4 sehat, 5 sempurnanya itu terpenuhi misalnya. Ya, artinya proteinnya terpenuhi, karbohidrat terpenuhi, terus vitamin terpenuhi, mineralnya terpenuhi. Nah, kalau dibandingkan dengan yang 5 kali kerupuk sama nasi tadi, coba bandingkan. Mana yang lebih membuat kebutuhan tubuh itu atau asupan gizi itu terpenuhi? Nah, dari situ saja kita perlu mengkritisi apakah kemudian puasa yang dengan makan sahur dan makan berbuka itu menjadi sesuatu yang eh, biang keladi atau bisa dianggap sebagai sumber tubuh kita menjadi lemah. Nah, sedangkan Allah sendiri berfirman ya, ketika mewajibkan berpuasa itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ngomong-ngomong soal ketakwaan ini, itu kan ngomong soal peningkatan. Peningkatan ini kekuatan ketakwaan. Nah, ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah 183 ya perintah itu ya. Nah, seharusnya puasa itu kalau secara spiritual kan meningkatkan ketakwaan. Nah, ketakwaan ini kan iman atau takwa yang kuat gitu ya. Takwa yang kuat. Nah, ketika ngomong takwa yang kuat, itu berarti kan ngomong kekuatan. Artinya sebenarnya puasa itu menguatkan kalau secara spiritual. Nah, bagaimana dengan secara fisik? Nah, puasa sendiri itu mengatur ulang cara kita mengonsumsi sesuatu, memasukkan asupan ke dalam tubuh kita. Ya, kenapa ada 2 kali makan di awal sahur dan ketika berbuka, dan di tengahnya kita itu dibuat jeda untuk tidak organ-organ pencernaan kita itu diistirahatkan di waktu itu. Jangan-jangan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dibutuhkan oleh fisik kita adalah pola-pola yang seperti ini. Dan kemudian kita diajarkan juga ketika berpuasa bangun ketika sahur, kemudian berhenti makan pada jam tertentu, terus tepat waktu juga ketika berbuka, dan berbuka juga tidak berlebihan, karena yang berlebihan kan juga di ajaran kita ya, di ajaran kita itu tidak diperbolehkan sesuatu yang berlebihan. Nah, ketika kita berpuasa atau di bulan Ramadan, kita itu diajarkan untuk melakukan disiplin-disiplin seperti itu. Nah, ketika disiplin-disiplin ini dilakukan, maka jangan-jangan memang kebutuhan dari fisik kita, biologis kita, fisiologis kita, ya sesuai yang diatur itu. Jadi bukan seperti yang kita asumsikan, kita persepsikan selama ini. Nah, itu yang perlu teman-teman kritis kembali dalam melihat hal itu. Nah, berkenaan dengan produktivitas ya. Karena kan di bulan Ramadan itu semua hal itu aktivitas yang positif itu kan bernilai ibadah, bahkan pahalanya kan
dilipat gandakan. Nah, ketika ada iming-iming pahala itu dilipat gandakan, apakah lantas kemudian puasa itu akan mengajarkan kita untuk menjadi pemalas? Sebenarnya kan tidak. Justru di bulan Ramadan itu kita itu didorong untuk melakukan banyak hal yang positif. Ya, kita bekerja, kita mengurus anak, kita mengantarkan anak ke sekolah, kita mendampingi anak belajar, mungkin kita menolong orang di jalan. Semuanya itu adalah kegiatan-kegiatan positif yang dilipat gandakan pahalanya. Sehingga sebenarnya bulan Ramadan itu mendorong kita untuk lebih produktif malah. Jadi bukan malah sebaliknya, menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Nah, coba ketika mindset seperti ini kita bawa ya setelah atau pasca 30 hari Ramadan, maka kita akan menjadi satu pribadi baru yang justru malah lebih berdisiplin, karena itu tadi ada waktu-waktu yang memang diharuskan kita melakukan itu seperti berbuka, sahur, sholat, dan juga diperbanyak dalam melakukan berbagai hal yang positif. Artinya kita jauh lebih produktif harusnya. Nah, masihkah kita akan menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan? Jika iya, maka perlu dipertanyakan keberhasilan puasa kita. Demikian Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan kali ini. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan di episode yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.